Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herin Agustin dengan NIM 440224653 143, kelas 3D kerjasama Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Ponorogo. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai kontrol PWM dan baca encoder motor DC dengan Simulink, di mana ini merupakan kewajiban saya untuk memenuhi tugas mata kuliah otomasi. Di sini adalah video tugas nomor 7, mata kuliah otomasi. Nah, tujuan dari percobaan kali ini yaitu yang pertama, mengontrol kecepatan motor DC menggunakan PWM, Pulse Width Modulation. Yang kedua, membaca feedback putaran motor menggunakan encoder 2 pin agar dapat mengetahui arah dan jumlah putaran shaft. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan mengenai apa sih itu PWM. Jadi, Pulse Width Modulation ini atau PWM ini adalah teknik untuk mengatur daya atau energi yang memberikan sebuah beban, seperti motor, heater, atau LED, dengan cara mengubah lebar pulsa on-off dalam sebuah sinyal digital. Nah, meskipun sinyal PWM ini hanya memiliki dua keadaan, yaitu on sama off, uh, nilai rataan dayanya itu dapat diatur dengan mengubah duty cycle. Nah, jadi alat yang digunakan pada praktikum itu yaitu ada Arduino, di mana Arduino ini platform microcontroller yang digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM, membaca pulsa dari encoder. Jadi bentuknya itu seperti ini ya teman-teman, gambar yang paling atas. Selanjutnya itu ada motor DC, di mana motor DC ini yaitu motor listrik yang akan dikontrol kecepatan dari PWM. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan sebuah Arduino atau sebuah MATLAB itu, kita ketika kita mengeremnya itu bakal motor DC-nya bakal hidup dan bakal berputar gitu. Nah, selanjutnya itu ada encoder 2 pin, di mana ini merupakan sensor yang menghasilkan dua sinyal pulsa digital yang berfungsi untuk yang pertama mengetahui jumlah pulsa, yang kedua mengetahui arah putaran motor. Nah, selanjutnya itu ada software Simulink dan MATLAB, di mana ini untuk membuat model kontrol yang dikirim ke Arduino secara real time, termasuk blok PWM output, blok pembacaan encoder. Nah, bagaimana sih cara kerja PWM itu? Jadi, cara kerja PWM itu ada dua, yaitu ketika sinyal on lebih lama, daya rata-rata itu lebih besar. Namun sebaliknya, ketika sinyal off lebih lama, daya rata-rata lebih kecil gitu. Nah, besarnya daya yang ditentukan oleh duty cycle yaitu presentasi waktu on dalam satu produksinya. Nah, jadi ada rumus duty cycle, di mana duty cycle ini sama dengan waktu on dibagi waktu on ditambah waktu off dikali 100%. Contoh, 25% itu sinyal on hanya sedikit, beban menerima daya kecil. 50% setengah on, setengah off, daya sedang. 75% itu lebih lama on, jadi dayanya lebih besar gitu. Nah, selanjutnya itu contoh penggunaan PWM. PWM ini banyak sekali digunakan karena sederhana dan efisien, terutama pada motor DC. Kan tadi udah dijelaskan kalau motor DC itu mengatur kecepatan tanpa merusak motor gitu. Terus ada lampu dan LED, di mana mengatur kecerahan dengan halus tanpa piker. Terus ada heater atau elemen pemanas, ini mengatur suhu secara time profesional, banyak dipakai temperatur controller, dan itu servo motor di mana posisi dikontrol melalui lebar pulsa khusus, terus power control pada microcontroller itu Arduino, STM32 dan sebagainya. Nah, tadi dijelaskan mengenai PWM. Jadi PWM ini kan pasti memiliki keuntungan kan dalam penggunaannya. Nah, keuntungan dari PWM sendiri itu yang pertama hemat energi, yang kedua tidak menghasilkan panas berlebih, yang ketiga akurat dan responsif, yang keempat itu mudah diimplementasikan pada perangkat digital. Next. Nah, selanjutnya itu encoder to pin, di mana encoder to pin ini adalah jenis encoder yang memiliki dua output sinyal yang biasanya disebut channel A dan channel B, di mana encoder seperti ini dikenal dengan quadrature encoder, meskipun ada juga yang sangat sederhana hanya
mengeluarkan dua sinyal tanpa fitur arah, encoder 2 pin ini digunakan untuk putaran, kecepatan, dan arah gerak dari suatu poros, roda, atau motor. Nah, bagaimana sih cara kerja encoder 2 pin ini? Jadi encoder ini menghasilkan sinyal berupa pulsa digital. Nah, saat encoder itu berputar, channel A itu menghasilkan pulsa, channel B menghasilkan pulsa yang mirip, tetapi fasenya itu berbeda. Jadi kayak offsetnya itu beberapa derajat gitu, yang berbeda. Nah, perbedaan fase antara A dan B inilah yang kita gunakan untuk menghitung jumlah putaran, menentukan arah putaran, mengukur kecepatan, di mana pada saat menghitung jumlah putaran, jumlah pulsa itu sama dengan seberapa jauh encoder berputar. Sedangkan untuk menentukan arah putaran, jika channel A muncul lebih dulu daripada channel B, maka putaran searah jarum jam. Jika channel B muncul lebih dulu, putaran berawalan. Nah, mengukur kecepatan itu, jadi semakin cepat putaran, semakin cepat pulsa muncul. Nah, jadi apa sih kelebihan dari encoder 2 pin ini? Jadi, kelebihannya yang pertama itu bisa membaca arah, tidak seperti encoder pin 1. Yang kedua itu lebih akurat karena dua pembacaan sinyal. Yang ketiga itu banyak dipakai di robotik, CNC, PLC, mesin otomatis, dan motor DC. Nah, contoh penerapan encoder 2 pin ini, yang pertama mengukur putaran roda robot, terus mengontrol kecepatan motor DC, menentukan posisi mesin pada CNC, pengukur panjang pada mesin cutting, rotary knob, tombol putar pada alat elektronik. Nah, terus ada parameter utama PWM. Jadi, parameter utama PWM ini ada duty cycle, di mana ini adalah parameter paling penting di PWM. Duty cycle ini menunjukkan berapa persen waktu sinyal berada dalam kondisi on dalam suatu periode. Contohnya, 0% itu selalu off, 50% on setengah waktu, 100% selalu on. Jadi semakin besar duty cycle itu, semakin besar daya yang ditempa beban. Jadi contohnya mesin berputar lebih cepat atau lebih lambat. Nah, terus ada juga yang dinamakan frekuensi PWM, di mana frekuensi PWM ini adalah beberapa kali pulsa on-off terjadi dalam satu detik. Ya, misalnya frekuensi rendah terlihat kedipan atau tidak cocok untuk LED terang atau motor besar. Frekuensi tinggi lebih halus dan stabil. Contoh, motor DC biasanya 10 sampai 20 kHz. LED itu 500 Hz sampai 1 kHz. Heater itu cuma cukup 1 sampai 10 Hz doang, termasuk tergantung time proporsionalnya. Frekuensi ini mempengaruhi kesehalusan dan respon bebas. Nah, selanjutnya itu ada periode PWM. Periode itu adalah lama satu siklus penuh, on ditambah off, secara sistematis. Periode PWM itu adalah 1 dibagi frekuensi. Jadi, periode ini menentukan kecepatan siklus PWM. Nah, selanjutnya itu adalah resolusi PWM, itu bit, di mana resolusi ini menentukan seberapa halus perubahan duty cycle bisa dilakukan. Contoh resolusi 8 bit, 256 level duty cycle 0 sampai 255. 10 bit itu 1024 level. 12 bit itu 4096 level. Semakin tinggi resolusi, maka kontrol semakin halus dan presisi. Nah, selanjutnya itu ada amplitudo tegangan PWM. Biasanya tetap, misalnya 5 volt, 5V, Arduino 3,3V, STM32, ESP32, terus ada 12V atau 24V untuk driver motor. Amplitudo ini menentukan besarnya tegangan puncak sinyal. Nah, jadi kesimpulan yang paling penting itu PWM ini mempunyai 5 parameter utama. Yang pertama, duty cycle menentukan besar kecilnya daya. Yang kedua, frekuensi menentukan kehalusan dan respon beban. Yang ketiga, itu periode, kebalikan dari frekuensi. Yang keempat, itu resolusi, seberapa halus permukaan perubahan duty cycle. Terus ada yang kelima, amplitudo tegangan, besar tegangan PWM. Dari semuanya, duty cycle adalah parameter yang paling berpengaruh terhadap daya keluaran. Nah, kesimpulannya, PWM ini adalah cara efisien untuk mengatur kecepatan motor DC, di mana encoder 2 pin biasanya membaca jumlah putaran dan arah motor.
Nah, kombinasi PWM dan encoder ini cocok untuk aplikasi robotik dan kontrol otomatis. Nah, tadi udah dijelaskan mengenai PWM kan. Jadi, aku jelasin lagi bahwa konsep dasar itu, motor DC itu mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau putaran, di mana PWM ini teknik mengatur kecepatan motor untuk mengubah lebar pulsa sinyal tanpa mengubah tegangan suplai. Encoder itu sensor yang digunakan untuk membaca kecepatan dan arah putaran motor melalui pulsa digital. Nah, terus ada blok simulink utama, di mana PWM output blok ini mengirim sinyal kontrol ke motor melalui pin PWM Arduino. Untuk selanjutnya itu ada encoder read block, itu membaca pulsa dari sensor encoder untuk menghitung kecepatan. Selanjutnya ada gain atau scoop atau display block, itu digunakan untuk pemrosesan dan monitoring data. Nah, jadi alur sistemnya itu, Simulink ini menghasilkan sinyal PWM berdasarkan nilai preferensi kecepatan. Selanjutnya ada Arduino mengontrol motor sesuai sinyal PWM tersebut. Terus ada encoder mengirimkan pulsa balik ke Simulink. Selanjutnya ada Simulink menghitung kecepatan aktual dan dapat digunakan untuk feedback control, misalnya PID. Nah, tujuan pembelajaran itu mahasiswa memahami hubungan antara PWM dan kecepatan motor DC, cara memajang sinyal encoder di Simulink, integrasi MATLAB, Simulink, Arduino untuk sistem kontrol real time. Nah, uh, kan kita bakal menggunakan uh, website atau aplikasi MATLAB kan. Jadi, sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, pertama-tama itu kita membuat akun di MATLAB terlebih dahulu. Nah, habis itu kita login MATLAB lewat aplikasinya. Setelah itu, kita install semua sampai install selesai, kemudian stop letter. Nah, setelah sudah berhasil ada tampilan seperti ini, kita buka Simulink, klik aplikasi, terus run on hardware. Nah, setelah hardware disetting, kita pencet klik hardware setting dan nanti pilih Arduino Mega 2560. Pilih solve, edit 3 nilai sesuai gambar. Selanjutnya itu install semua sampai semua terinstall semua begitu. Kemudian stop letter. Nah, pilih kode generation, master runs. Ini. Buka library, cari Simulink support package Arduino, command, and PMW. Pin PWM5 dan PWM6 di step dikasih nama PWM motor DC. Nah, selanjutnya itu klik monitor dan tune, tunggu sampai compile dan upload, terus ganti-ganti nilai konstannya. Gitu. Nah, ini tampilan tugas 7 kita yang bakal kita bikin di MATLAB. Nah, saya itu baca data encoder dijadikan posisi dan kecepatan. Nah, seperti ini teman-teman. Encoder pinnya itu 2 dan pinnya itu 3, dan encoder pin 3. Nah, di mana 0 sampai 255 CW data ke PWM5, PWM6 bernilai 0, minus 255 sampai minus 1 CCW data ke PWM6 dan PWM5 bernilai 0. Nah, ini yang bakal kita kerjakan di MATLAB. Nah, oke. Terus tuh apa yang dilakukan setelah memasukkan ini, Bang? Setelah kita masukkan tadi kita tunggu dulu, kita kasih minyak biasa. Tego. Lama ya? Kita tunggu dulu ini karena laptopnya agak pakai tuh. Anjing langsung ini, Cok.
berputar nggak ada. Enggak ada, cuma nyapa doang. Kan nyapa doang kan Coba. 3S. Ini pertama harus coba dulu ini. Gimana? Sebenarnya makanya tadi itu salah karena mereka nggak buat di file baru, mereka dibuat file dalam file jadi nggak ke detect. Kalau misalnya tahu dari awal ya, kalau Betul, dari betul. iya betul. Paling tadi kan ada file Jepang nggak di close. File Jepang itu apa? Itu ceweknya. Soalnya ceweknya ada file ceweknya. Apa Kristi. Krisis. Ya. Ini bisa 38 ya tadi. Kan udah sampai yang susus itu enggak? Kan video selesai tadi. Bakal kenapa? Enggak. Tapi tadi lempirannya langsung buat perbaru. Apa? Nggak di close. Iya. Alah. Oke, di situ. Setelah itu apa yang dilakukan, Bang? Di situ ini kita buka Buka blend model. Terus tuh tunggu. kita tunggu. Ini nggak bisa gue ya ke sini. Bisa. Apa sih? Oh, baru Lihat makan. kamu gak just lihat. Just aku. Setelah ini, Bang. Apa Nah, ini? setelah ini kita gedein dulu. Habis Kita itu gedein. kita buka yang namanya apps. Aku semoga ingat. Terus Oh, ingat. kita buka yang namanya run on hardware board. Hmm. And then we select that one Arduino Mega 2050. Terus finish. And then we wait for Itu closing. aku mau bertanya nih. Oke, silakan. Penggunaan Oke, sesi pertanyaan ditutup. Kegunaan apa? nggak ada. Pasti kamu nggak bisa jawabnya juga. Oke, setelah itu kita masukkan yang namanya Itu maksudnya itu apa, Bang? PW? PWM ini untuk menjalankan si Arduino dari alat kerja kita. Apa alat kerja kita? Ini Motor DC. Motor DC sederhana. Motor DC doang, tapi motor DC sederhana. Nah, yang bagian ini kita ubah menjadi BV. Sudah itu kita tambahkan konstan. Konstan itu gunanya itu apa ya, Bang? Untuk sebagai perintah awal. Misal kalau misalnya kita minta dia input nomor misal angka 50, nanti dia bergerak sesuai kecepatan 50. Kalau kita input dia 5000 F, tetap sejauh itu. 50, jadi dia bakal berjalan 50. Jadi kita buat terus Yang di atas? kita buat 255. 255. Kenapa 255? Karena dari semuanya yang diminta 255. Nah, setelah itu kita masuk ke hardware setting. Hardware setting. Nah, bagian solver, M-solver. Kita masukkan infinity. Jam. Berarti INF ya, Bang? Ya, ini itu iya. Terus ini discrete. Habis Discrete. itu Tuh. di sini ya. Ini 0 titik. Ya kan? Ya tadi. Nah, Ya. terus di bagian hardware implementation, kita klik yang target ini, terus host. Nah, sebenarnya dia bisa pakai manual select. Tapi pas di refresh dia nggak muncul COM3, jadi kita masukkan manual aja. Manual Itu manual specify. Kita lihat. Nah, dia itu di COM3. Kita masukkan di 3 ya? COM3. Iya gitu deh. Pantasan aku masukkan dari tadi, Mas. Berarti itu salah. Itu Soalnya salah. minum dulu. Iya, betul. Nah, ini kita sesuaikan sama yang atas. Disesuaikan sama yang atas. Ini. Oh. Default code itu berapa? Nah, setelah itu kita ke code generation. Terus ini kita pilih yang faster run, and then we apply, and then click OK. Nah, untuk mengetahui Nah. bergeraknya motor sederhana di situ gimana, Bang? Kita harus ngapain? Harus kalian colokkan lah motor di sederhananya ke laptop. Kayak mana ya kalian? Terus kan ada dicolokan ini, Bang. Nah, setelah kalian colokkan itu, kalian udah dicolok nih. Nah, sebenarnya nggak bisa karena kan ini laptop ya. Jadi, nah, hati aja. Sini berbu, Bang. Sebelah sini Ini kalau kamu yang jalankan. kamu sekali. Ayo. Oke. Ini Enggak usah nampakin aja. Udah. Ini nanti diperlukan sebelah sini aja. Udah. Sebelah sini tetap lengkap. ya udah sama aja. Nah, ini kan udah kita buat seperti ini. Nah, kita klik yang bagian monitor and tone. Mau tidak ada yang ketinggalan ya Allah. Tolong. Salam Maria Itu Goyang dia, Bang. Goyang, Bang. ternyata gitu ya jokes orang tua kayak enggak. Apa ramai, Bang? Ini karena laptopnya. Boleh deh. Padahal Bang. Oh nih, RTX Ryzen. Ryzen enggak bagus. Oh, Bagus ya, Bang? Ryzen bagus. Penting kita pakai yang Intel Core. ya i5 atau enggak i7 atau enggak sekarang itu udah ada i13 udah. Bang, apa perbedaan Intel dengan Ryzen, Bang? Kita jelas. Sebenarnya tergantung ya kalau misalnya kita bandingkan dengan spesifikasi yang sama. Spesifikasi yang sama. Sambil jelasan aja, Bang. Sambil jelasan. Ini maksudnya apa, Bang? Nah, ini karena kita set konstannya tuh di 255, maka dia akan bergerak seperti ini. Berarti 255 tuh, Bang. Nah, konstanta ini. Nah, Kalau diubah ke 260 gimana, Bang? kalau kita ubah jadi 0. Oke. Dia bakal berhenti. Berhenti karena Karena 0, konstantanya 0, perintahnya 0. Nah, coba kalau kita ubah ini yang 255. balik ya, Bang, kalau Ya, maka kalian terbalik. kalau 25 Bang, coba. 255 dia pasti bakal bertabrakan, guys. Coba ya, Bang. Kita tes. Meledak loh. Jangan dia kurang. Dia bakal bertabrakan. 255 kurang. Kuat, Kurang 255. Jadi setara. Kalau kita buat ini misal 1000, Ya nanti muter kencang. Muter kencang di Bras. nggak bisa. Bras. Berarti harus ada satu yang 0.
Gak kencang juga. Kencang berat. Oke, guys. Ini 0, 0. Oke, Jadi bisa kita ambil pada praktek. nah, ini kan kalau misalnya kita harus input data manual-manual. Ini kan harus manual, makanya dia bisa berat. Gimana kalau misalnya pada saat itu bergerak, kita bisa mengukur dengan parameter tertentu. Misal tanpa kita harus input misalnya dengan kecepatan sekian. Gimana caranya? Kita masuk ke step berikutnya. Oke, bye-bye. Bye-bye, Su. Pikiran goblok kok. Oke, sekarang kita bakal masukkan yang namanya... Ini video berikutnya nih? Ya. Oke. Aduh, dia masih run. Nah, ini stop. Oke. Buka tutorial tuh. Nah, pertama kita masukkan yang namanya slider. Glad, HP-mu Glad. Oke, kau bantu aku cek slider, terus apa lagi? Kok nggak minta bantuan masalahnya? Cepat. Ih, udah. Terus? Constant. Oke. Itu klik yang slidersnya. Minimumnya berapa? 255. Apa sih PP bapaknya? Udah 255 ya betul. Kok so tahu? 255. Nah kan, kau lama kali nengoknya. Nah. 255 terus maksimumnya berapa? Min 255 ini maksimumnya. Oh, 255 minimum. Iya sabar. Nah, terus auto play. Itu yang ininya konstan 2-nya. Konstan 2-nya itu dibuat goto. Tapi sini Bapak tuh buat C loh, min C loh. Karena kecil itu. Goto terus buat ke atas dari silindersnya. Dua-duanya. Udah ke panah, terus tuh pencet gotonya. Itu kita ubah hurufnya tuh PWM. Kita blok semuanya, kita pindahkan ke bawah silinder. Terus tuh blok semuanya dari silinder sampai gotonya itu masukkan ke atas, nggak sejajar bang. Udah. Ini agak jauhkan dari silindersnya, ke kanan. Oke. Cepat lagi Git. Ini jangan dicepatkan. Switch, kamu nggak ngapa emang yang tadi? Switch. Aku nengok kali ini. Itu jajarkan di tengah dari ininya jajarkan ini. Bukan situ loh kan? Sini loh. Terus itu buat garisnya. Garisnya kemana? Buat gain dulu, gain. Ini hapus Cuk. Ini hapus. Itu buat min 1. Buat salin switchnya udah. Masukkan yang udah anjing. Gainnya di bawah. Enggak ada yang ininya yang di bawah. Jangan ini Cok, nanti dia kayak gitu dia entah apa lama-lama. Nanti ada nomornya kita nggak tahu loh, Bang. Ini PMW-nya di PWM-nya paling atas dan seluruh semua di paling tanda panah sheet paling atas. Terus yang konstannya itu ke arah paling bawah dari switch paling pertama. Itu yang gainnya itu paling bawah. Nah ini, habis itu, ini yang paling atas apa yang kedua? Ini yang paling atasnya nih. Kedua. Kayak cewek anjing udah. Terus blok dulu. Kayaknya ada yang di sini Cok, bentar. Harus dikonek di sini sama ini. Bentar. Tahu itu kok kalau buat konek untung nggak? Lebarkan dulu, itu positif di yang ini. Oh, data. Menteri yang nambah ya? 16. Tapi epic. Moment of truth. Tunggu. Oke. Cepat. Sabar. Cepat lah. Iya kan? Udah. Halo teman-teman, kembali kita lanjutkan ngeran setelah kita tambahkan si konstan apa tadi ini? Slider dan semuanya ini, switch dan lain sebagainya.
Oke. Ini pembuktian oleh seorang santai ya. Tapi teman-teman ini masih agak ada sedikit gangguan. Ya, rasanya agak lupa. Masih magang. Oke. Tapi kalau teman-teman itu teman-teman sekalian, kalau kita dengan cara dalam menjalankan program yang telah dibuat. Oke, kita akan run. Kita akan run. Tuhan Yesus tolong kami dengan segala kebaikan dan darah. Nah kalau ngeran itu kalau apanya di sini harus 100% teman-teman. Ini nanti di sini udah jalankan pokoknya. Ini akan jalan membantu bambu. Lama kali, Cok? Wih, nasi bungkusnya lagi lah. Anjing kali gitu. Lama kali. Bahkan di ajis lah. Lilit kali udah makan sisa. Parah. Oke, the moment of truth. Lama kali, Cok? Katanya lama teman-teman. Udah ya? Udah. Udah kan? Nah, teman-teman. Bisa, Cok. Bisa. Terus kita coba ke arah yang berlawanan. Ini Kalau dia ke sini, enggak. Stop it dulu. Ini kalau dia di sini, dia arah putarannya searah jarum jam. kalau Nah. teman-teman. Nah, sekarang Itu plus ya, toh? Plus ya, Bang? ya itu plus. Nah, sekarang kalau misalnya kita ubah, misal dia di Amin 25, dia berputar. Oke guys, jadi cukup sekian dulu untuk sesi ini. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Bye-bye. Bye. Ini masih banyak, cowok. Itu udah bersih. Kapan nasi bungkus, Bapak? 3. Aku Tapi bohong. Banyak lagi, coy. Bosan, sumpah. Habis LMS aja ya. Lagi nggak cukup waktu, habis LMS aja. LMS, Tika, LMS jam berapa? LMS jam berapa? ayo masih tempat tuh. Berarti aku tahu. Ayo, Bang. Berarti ya. Apa, cowok? Oke. Bukan dulu, makan. Aku juga. Besokan dulu. Jadi kita mau pamer. Bukan ini memorinya penuh aja. Selanjutnya adalah video praktikum di mana ketika benda kerja mesin DC berputar searah jarum jam, maka grafiknya akan naik. Maka sebaliknya, jika berputar melawan arah jarum jam, maka grafiknya itu turun. Seperti pada video yang saya tampilkan.